Akibat nakoda hilang kendali, 2 kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten bertabrakan. Sementara bentrok Ormas di Karawang, Jawa Barat mengakibatkan 2 orang anggota Ormas terluka. Berikut informasinya dalam Prime Highlight. Inilah detik-detik saat 2 kapal feri di Pelabuhan Merak bertabrakan. Diduga kapten kapal hilang kendali karena gelombang tinggi dan cuaca buruk. Akibat insiden ini, kedua kapal mengalami kerusakan. PT ASDP Cabang Merak menghimbau agar semua pihak mewaspadai cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Mobil yang terparkir di pinggir jalan ini menjadi sasaran amukan Ormas yang sedang bertikai. Diketahui mobil tersebut merupakan mobil milik salah satu anggota Ormas. Aksi bentrok yang terjadi di Jalan Interchange Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini juga mengakibatkan 2 anggota Ormas mengalami luka parah. Menurut informasi yang beredar, bentrokan ini berawal saat salah satu Ormas akan melakukan aksi di salah satu pabrik. Namun, salah satu Ormas yang tergabung dalam aliansi Ormas Karawang tidak terima atas aksi tersebut dan mencoba membubarkannya. Ratusan supporter Persela Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Lamongan. Mereka dengan atributnya melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar manajemen Persela melakukan langkah-langkah konkret dalam waktu dekat. Dalam 3 laga terakhir, Persela menelan kekalahan beruntun. Akibat kehilangan banyak poin, kini peringkat Persela hanya 2 strip di atas zona degradasi. Tuntutan supporter antara lain memberhentikan pelatih Iwan Setiawan dan asistennya Didik Rudianto, melakukan evaluasi pemain lokal dan asing, menuntut keseriusan dan komitmen manajemen untuk Persela, serta meminta kejelasan kondisi tim Persela saat ini. Pemirsa, Anggiat Pasaribu, wanita yang memaki Ibu Arteria Dahlan, meminta maaf atas sikap arogannya. Wanita yang ternyata bukan anak dan istri jenderal tersebut mengaku emosi karena sedang sakit gigi dan menahan buang air kecil. Ungkapan saya dan kegaduhan yang ada gitu, saya minta maaf terutama ke keluarganya Pak Arteria Dahlan, ibu gitu ya, sudah ya itu saya minta maaf sekali atas tindakan saya. Saya minta maaf juga ke TNI Angkatan Darat yang sudah ini yang saya khawatirkan loh. Kemarin peristiwa begitu, dia kemarin di rumah sakit hampir jam 1:30. Kasus perselisihan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dengan wanita yang mengaku anak jenderal terus bergulir. Perseteruan yang bermula karena senggolan saat berjalan di bandara berujung aksi saling lapor polisi dan permohonan maaf oleh Anggiat Pasaribu. Perseteruan Arteria dengan wanita yang akrab disapa Rindu yang mengaku sebagai anak jenderal sebelumnya sempat menyeret nama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Berdasarkan keterangan Prasetyo Edy, Rindu merupakan istri Jenderal Bintang 1 Brigadir Jenderal Mokhtar Zamroni. Ketua DPRD DKI Jakarta itu bahkan disebut-sebut membackingi wanita yang memaki Ibu Arteria Dahlan. Saya nggak membackingi siapa-siapa, orang minta tolong sama saya sebagai orang timur, ya harus saya tanyakan kepada Anda. Kalau memang nggak mau ditemukan ya sudah. Buat apa saya repot-repot. Yang dibilang bintang 3 itu tidak ada. Nah, yang kedua, bahwa istrinya dari Brigjen itu tidak. Ini ada yang hukum. Arteria Dahlan menyatakan bahwa ia telah membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Laporannya pun sedang diproses Polres Bandara Soekarno-Hatta. Mengaku-ngaku Jenderal Bintang 3. Ini kan sebuah tindakan ancaman dan perilaku intimidatif. Setelah kita kejar anak Jenderal Bintang 3. Waktu di pemeriksaan di kepolisian, ya kami pun juga banyak telepon disuruh damai. Ini anak ketua umum siapa, ini anak jenderalnya siapa dan sebagainya. Saya katakan saya sudah berproses hukum dan mudah-mudahan saya mewakili rakyat Indonesia ya. Bayangkan setelah
dibawa ke kantor polisi, saya nggak boleh masuk ke kantor polisi. Yang dilayanin cuma dia sama polisinya. Saya juga nanti minta pada Pak Fadil, ya ini perbaiki nih subsektor bandara ini. Ya jangan sampai memang yang dilayani petinggi-petinggi, apalagi bukan istrinya itu kan bukan TNI. Seandainya mau melayani TNI ya silahkan ya, tapi ini istrinya. Atas apa yang menimpanya dan sang ibu, Arteria Dahlan meminta bantuan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Panglima TNI menegaskan telah menerima laporan dan tengah melakukan penelusuran. Tapi ya memang kewenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer. Kalau yang bukan anggota militer, biar masuk proses peradilan umum. Perselisihan yang terjadi antara Arteria Dahlan dan ibu dannya dengan wanita yang mengaku sebagai anak jenderal terjadi pada 21 November 2021. Wanita yang memaki ibu Arteria mengaku seorang anak jenderal bintang 3. Video perseteruan itu pun dalam sekejap viral setelah diunggah ke media sosial oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Istri yang dituntut penjara karena omeli suami mabuk kini bebas. JPU membebaskan Valencia karena tidak terbukti melakukan tindak pidana KDRT. Valencia alias Ningsih, anak dan Suryani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal. Valencia, ibu rumah tangga yang dilaporkan suaminya sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi, jaksa mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Karawang Selasa kemarin. Masyarakat Indonesia mohon doanya untuk putusan hari kami supaya dibebaskan. Hakim tinggal membuat putusan dengan rekom dari Kejaksaan Agung tersebut. Itu berarti semua tuntutan awal gugur ya? Ya. Dicabut semua ya? Ya. Ya. Sidang akan kembali digelar pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dengan agenda putusan terhadap terdakwa. Sebelumnya, suami Valencia melaporkan dirinya karena sering memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Kasus ini pun menjadi sorotan publik. Bahkan Kejaksaan Agung mengambil alih atas kasus Valencia. Acara lamaran di Kabupaten Pindrang ramai dibicarakan masyarakat. Pasalnya pihak keluarga perempuan melamar pihak laki-laki dengan mahar 500 juta rupiah. Berbeda dengan prosesi adat suku Bugis Makassar biasanya yang identik dengan pihak calon mempelai laki-laki melamar calon mempelai perempuan. Viral di media sosial, pihak keluarga calon perempuan memberikan uang panai atau mahar kepada pihak calon mempelai laki-laki. Uang mahar pun tidak biasa, 500 juta rupiah, 200 rak telur, 20 sak terigu, dan 20 sak gula pasir. Kenapa keluarga perempuan melakukan hal yang tidak biasa ini? Karena sang ibu dari calon mempelai perempuan ini mengakui dirinya sengaja menjodohkan anaknya karena menyukai sifat dari calon menantunya. Saya sudah lama berhubungan dengan tuanya, anaknya juga baik, terus dari pesantren, sifatnya baik, menghargai orang tua, menghargai semua orang tua, jadi saya suka dia, saya cari menantu seperti dia. Iya. Aku merasa senang, saya bisa merasa bangga. Saya merasa bangga anak saya bisa begini. Iya, dilamar sama orang. Alhamdulillah, karena anak saya dari pesantren nggak tahu di sana, langsung ke Jakarta dia kuliah. Prosesi lamaran ini sengaja dilakukan karena kedua orang tua mereka telah merestui hubungan ini. Namun sayangnya, calon mempelai perempuan masih di bawah umur, masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Maka pihak keluarga nantinya masih menunggu untuk prosesi pernikahan kedua calon mempelai. Hingga saat ini, pihak keluarga masih menyembunyikan identitas dari kedua calon pengantin yang viral ini. TNI Angkatan Udara menerjunkan 1.500 personel dalam latihan tempur angkasa Yuda.
Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.